wassalam wa asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Riya berasal dari kata ro yang bermakna memperlihatkan, membaguskan. Sedangkan yang dimaksud dengan riya adalah memperlihatkan, membaguskan suatu amalan ibadah tertentu seperti sholat, puasa, bersedekah. Riya ialah menampakkan ibadah dengan tujuan dilihat manusia lalu mereka mendapatkan pujian. Riya adalah suatu penyakit hati yang sangat berbahaya. Bahkan penyakit hati inilah yang Rasulullah khawatirkan akan menimpa umatnya sebagaimana sabdanya, yang artinya sesungguhnya yang paling ditakutkan dari apa yang saya takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Beliau menjawab, ar-riya. Mengapa Rasul sampai takut penyakit hati ini menimpa umatnya? Begitu berbahayanya sifat riya ini. Telah jelas bahwa sifat riya sangatlah berbahaya. Ada sebuah kisah yang menceritakan tentang bahayanya sifat riya ini. Yang selayaknya dilakukan oleh seorang mukmin adalah dia mengikhlaskan amalan untuk Allah Subhanahu wa taala, bahkan hal ini merupakan perkara yang wajib. Dia tidak perlu memperlihatkan lintasan pikiran yang muncul dalam hatinya bahwa dia melakukan karena riya. Hal ini karena jika dia terlalu memperlihatkan lintasan pikiran itu, dia akan meninggalkan amalan karena takut riya. Seorang mukmin yang ikhlas dan dalam beramal adalah mereka yang terkadang menampakkan amal dan kadang menyembunyikan amal sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Ada surat di Quran, surat Al-Baqarah ayat 274 yang artinya orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam atau di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekhawatiran terhadap dirinya dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi kebaikan itu terkadang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dilakukan secara terang. Maka lihatlah manakah yang lebih afdol atau yang lebih utama, kemudian kerjakanlah. Berhentilah dari riya dan jauhilah riya. Dan janganlah engkau membiasakan jiwamu selalu untuk senang dilihat oleh orang lain dan dipuji oleh orang lain, serta keinginan mendapatkan harta mereka karena amal yang engkau lakukan. Adapun berkaitan dengan kegembiraan kita setelah melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut merupakan bukan masalah. Bahkan hal ini bisa menjadi sebuah kegembiraan bagi orang yang beriman dan bertakwa. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Yunus ayat 62 sampai ayat 64 yang artinya, ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Maka bedakanlah antara orang yang melakukan suatu amal karena ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain dengan yang melakukan amal karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ketika kita melakukan amal karena Allah Subhanahu wa taala, akan ada rasa kegembiraan di dalam hati kita karena Allah telah memberikan nikmat kepada kita dan tidak membahayakan sedikit pun bagi orang lain. Adapun seseorang terkadang ketika melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, namun ibadahnya dinilai oleh orang lain sebagai riya, maka hal yang dapat kita lakukan adalah tetap melakukan ibadah tersebut. Namun sebelumnya kita mengucapkan terlebih dahulu ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian mintalah pertolongan kepada Allah dan lakukanlah amalan yang akan kita lakukan, yaitu dengan mengajar hadis. Jadi ketika kita melakukan ibadah karena ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain atau kita sebut dengan riya, maka amalan tersebut akan bernilai sia-sia, tidak ada pahala sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ghasyiyah 1-4 yang artinya,
Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas atau neraka. Dari ayat tersebut dapat kita ambil bahwa itulah bahaya dari sifat riya yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Jathiyah. Allah menjelaskan bahwa betapa banyaknya orang yang ketika di dunia telah melakukan banyak amal soleh, namun di akhirat mereka mendapatkan balasan api neraka. Karena mereka melakukan suatu ibadah bukan karena diniatkan oleh kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Oleh karena itu, marilah kita membersihkan diri dan hati dengan memperbanyak istighfar dan beribadah kepada Allah, serta melakukan suatu amalan hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dipuji oleh orang lain ataupun sesama makhluk lain. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.